Halo teman-teman, seller Shopee, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk ke bulan Desember nih ya. Udah masuk bulan Desember di akhir tahun, penghujung tahun 2022, dan semoga teman-teman di tahun ini nanti tutup bukunya bisa ditutup dengan keuntungan yang gede lah ya, dengan cuan yang tumpah-tumpah ya, cuan kotos-kotos gitu. Dan kita tinggal ngitung beberapa hari lagi nih mau masuk tahun 2023 yang menurut saya tahun yang penuh dengan tantangan baru ya, dengan kemarin adanya kenaikan inflasi dan adanya kemungkinan kecil terjadinya resesi juga ya kan, yang kita cukup harus waspada juga meskipun kemungkinannya kecil. Nah dengan tantangan kayak gitu, pada video kali ini saya mau sharing teman-teman tentang strategi saya untuk ningkatin profit penjualan saya nanti di tahun 2023. Jadi meskipun apapun kondisinya ya kita tetap harus mengejar gimana sih biar profit kita itu terus meningkat. Jadi pada video kali ini saya akan sharing 5 strategi saya untuk meningkatkan profit penjualan di tahun 2023. Oke, biar video nggak terlalu panjang, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, strategi saya itu pastinya tetap akan meningkatkan penjualan. Dan kalau kita bicara peningkatan penjualan, pasti kita akan kembali lagi ke rumus penjualan itu dapat dari mana aja. Kalau kita mau meningkatkan pendapatan, pasti 3 faktor. Traffic, kemudian konversi, dan pendapatan per pembelinya. Per penjualannya berapa, average order value-nya berapa. Nah, 3 hal ini harus ditingkatkan. Bagus 3-tiganya ataupun salah satunya. Dan mana sih yang saat ini cocok untuk saya? Kalau saya kemungkinan besar, kalau melihat dari data tahun ini, di tahun depan itu kita akan berfokus kepada peningkatan traffic. Karena pada saat ini yang paling lemah di toko saya itu adalah trafficnya. Untuk konversi, untuk pendapatan per pembeli, kemudian itu udah agak oke lah ya, untuk nilainya masih bagus, tapi untuk trafficnya yang cenderung lebih turun. Jadi nanti kita akan maksimalkan untuk ngepost trafficnya dengan tujuan pendapatan di tahun 2023 itu kita harus meningkat. Oke, nah itu pembahasan yang biasa ya, umum banget dibahas. Jadi teman-teman mungkin udah bosen lah ya, gini udah tahu. Dan saya nggak akan bahas detailnya apa aja yang saya lakukan karena nanti jadi videonya akan panjang banget. Yang penting teman-teman udah tahu yang pertama yang akan saya lakukan adalah meningkatkan penjualan saya. Kemudian strategi saya yang kedua itu adalah saya akan mengoptimalkan harga jual. Jadi saya akan mengevaluasi lagi harga jual saya. Kenapa? Ya karena biar tidak terjadi sesuatu yang miss dari evaluasi tutup buku lapor akhir tahun di tahun 2022. Jadi biasanya di tahun 2022 ini saya akan ada tutup buku. Nah dari situ saya akan evaluasi itu. Apakah harga jual yang saya tentukan di tahun 2022 itu sudah optimal untuk memberikan keuntungan yang paling optimal. Nah teman-teman kembali lagi nih, banyak banget kan yang sering nanya, harusnya jual banyak dengan margin sedikit, jual banyak, atau yang jualnya sedikit dengan margin yang gede gitu. Keduanya itu sama-sama bagusnya, ya kan? Keduanya itu sama-sama bagusnya. Jadi yang terpenting yang bagus mana? Yang penting adalah mana yang menghasilkan keuntungan paling optimal untuk toko kita. Dan sama didapatnya dari mana? Dari hasil evaluasi. Kemarin saya udah punya angka nih, margin profit saya berapa nih di tahun 2022 untuk penjualan, dan nanti di akhir tahun akan saya evaluasi berapa return on equity saya yang bisa dihasilkan dari penjualan yang saya lakukan di tahun 2022. Jadi seberapa persen sih, seberapa efektif sih harga jual saya, dan nanti juga akan saya pertimbangkan dengan konversinya juga, apakah sudah diterima pasar apa enggak dengan value dan harga yang saya berikan. Ingat, harga akan mengikuti value-nya. Oke, itu yang kedua. Jadi semuanya akan saya sesuaikan, dan jangan lupa diperhitungkan juga untuk semua biaya-biayanya ya, biaya administrasi, biaya layanan, biaya beban pokok penjualannya, biaya operasional teman-teman, semuanya akan diperhitungkan, akan dikaji ulang, dievaluasi untuk tahun 2023 biar hasilnya lebih optimal. Untuk strategi saya yang ketiga, agar profitnya itu bisa maksimal, maka tadi kan kita dari pertama udah ningkatin penjualan, kemudian menentukan harga jual yang optimal. Nah yang ketiga ini
adalah saya akan mengurangi atau menekan biaya dari beban pokok penjualan dan juga biaya dari operasional. Tujuannya apa? Supaya cuannya lebih banyak, kan kayak gitu. Jadi pengurang biaya-biaya yang mengurangi profitabilitas toko saya atau perusahaan saya itu akan saya tekan. Yang pertama yang saya tekan pasti adalah biaya untuk beban pokok penjualannya. Jadi kalau cara gampangnya sih teman-teman mikirnya, biar kita itu kulaan itu pengadaan barangnya, itu kita bisa mendapatkan supplier yang lebih murah, dan itu akan selalu kita kaji, akan kita selalu evaluasi apakah kita bisa mendapatkan supplier yang paling best deal di tahun 2023 itu mana. Nah, itu dapat dari mana? Makanya pentingnya teman-teman, kemarin itu kita selalu membuat networking. Jadi ya nggak itu terus ya, jangan masuk dalam zona nyaman. Meskipun kita sekarang udah punya supply yang bagus, ya tetap kita cari-cari relasi baru supaya kita itu bisa dapat celah atau kesempatan baru untuk mendapatkan supply barang yang lebih murah untuk menekan biaya atau anggaran pengadaan barangnya. Dan teman-teman, kalau kita ngeliatin prinsip ekonomi dengan tren turun penjualan di akhir tahun ini, ya menurut saya kalau saya lihat kan beberapa toko itu mengalami tren penjualan, itu nanti akan berdampak pada penumpukan barang di pasar, ya kan? Artinya di barang itu di supplier akan menumpuk, dan sesuai dengan hukum ekonomi ketika nanti barang akan menumpuk, harusnya ada kesempatan untuk kita itu bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah. Nah, makanya pintar-pintar kita memanfaatkan momentumnya aja, kayak gitu ya. Itu dari biaya beban pokok penjualan. Kemudian biaya operasional. Nah, apa aja yang saya tekan? Tentunya biaya-biaya operasional untuk harian yang kita jalankan, baik dari pegawai dan lain sebagainya. Mungkin nanti di video terpisah saya akan jelaskan apa saja yang saya lakukan untuk menekan biaya operasional ini. Tentunya ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk operasional hariannya, ya gaji, listrik, dan lain sebagainya. Nanti apa aja itu kita jelaskan di video terpisah aja, karena mungkin akan terlalu banyak dan bisa jadi itu nanti menambah wawasan teman-teman yang mungkin teman-teman juga bisa terapkan kalau misalkan itu cocok juga di tempat teman-teman. Oke, jadi yang ketiga adalah pengurangan beban-beban biaya, baik itu biaya beban pokok penjualan dan juga biaya operasional. Kemudian yang keempat, strategi saya itu adalah tentunya inovasi produk baru dan produk tren. Nah teman-teman, meskipun nanti kondisi pasarnya itu kayak apa, yang namanya produk baru itu tetap harus kita riset. Kita tetap harus mengadakan perbaikan produk, atau kita juga tetap harus terus mengikuti tren produk yang sedang ada. Apalagi saya bergerak di fashion. Kalau saya bergerak di fashion, saya harus ngikutin nih tren setternya itu lagi apa nih, tren fashion sekarang lagi apa nih, yang paling banyak diminati orang apa nih. Kita nggak boleh ketinggalan supaya customer kita itu bisa loyal, bisa engage juga dengan toko kita, kayak gitu. Jadi inovasi produk baru itu akan terus kita riset, ya, terus berdasarkan dari data-data penjualan. Oh, lagi apa nih yang bagus di tahun ini, kemudian kayak warna-warna produk apa, varian apa sih yang lagi disukai. Karena kadang-kadang kayak saya yang bergerak di bidang fashion, warna itu menentukan, ya. Jadi kayak warna-warna varian, oh ini tahun ini lagi suka warna-warna bumi ini, warna kecoklatan, ya kan. Ya, atau misalkan lagi warna-warna keunguan, ada warna kehijauan gitu kan. Nanti akan ada beberapa warna yang mungkin akan muncul trennya di tahun 2023 yang baru. Dan apa saja ya mungkin teman-teman juga bisa ngeriset aja sendiri, ya. Oke, yang keempat. Kemudian yang kelima, strategi saya terakhir yang kelima itu adalah saya akan meningkatkan servis atau layanan toko saya. Oke. Jadi teman-teman, tahun 2000 kalau saya perhatikan nih ya, seperti apa sih pergerakan habitnya tahun 2000 sebelum 2020 itu kan kayak proses akuisisi, semacam proses pembiasaan para buyer dan para seller itu untuk berpindah dari yang konvensional dulu itu biasa berbisnis di offline kemudian lari ke online, baik dari sisi seller ataupun dari sisi buyernya, pembelinya. Pembeli dulu biasa beli offline, dia beli online. Kemudian seller pun juga kayak gitu. Ada beberapa yang dia itu dulu jualannya offline, dia pindah ke online. Atau benar-benar karena dampak pandemi kemarin, dia memulai bisnisnya di online. Kayak gitu. Nah, ini itu kan menimbulkan kebiasaan. Nah, sekarang setelah orang-orang itu sudah mulai terbiasa, maka
goal berikutnya itu adalah bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada customer yang sudah mulai enjoy, mulai terbiasa masuk ke ranah online, kan gitu. Nah, makanya di tahun 2023 ini toko saya juga akan menerapkan strategi supaya kita itu bisa memberikan servis yang terbaik ya, dengan kita juga mengikuti campaign-campaign, kita mengikuti layanan-layanan seperti gratis ongkir ekstra dari Shopee. Kenapa? Karena ya nanti dampaknya itu juga akan berdampak ke buyer kita, ya kan? Dia dengan gratis ongkir itu, oh ya, dengan servis yang seperti itu dia juga akan lebih suka lagi. Dan juga dengan pengiriman yang lebih cepat, dengan packaging yang lebih aman dan sebagainya, itu akan kita evaluasi ulang. Kemudian berikutnya, kita juga mempertimbangkan soal biaya ongkir yang dibebankan kepada customer, sehingga ini toko kami juga mulai membuka cabang-cabang gerai-gerai pergudangan itu di beberapa kota untuk mendekatkan dengan customer kita, supaya nanti beban ongkir yang ditanggung lebih rendah dan juga paket yang dipesan oleh customer itu akan lebih cepat sampainya gitu. Jadi kita mau menyebarkan beberapa gudang kita di beberapa kota. Nah, gitu teman-teman, 5 strategi saya. Sebenarnya banyak sih strategi yang akan saya terapkan, cuman yang saya bisa sharing mungkin 5 ini dulu aja. Barangkali teman-teman nanti akan menerapkan juga yang dikiranya cocok, juga boleh banget untuk dicoba, dilakukan juga di toko teman-teman. Apakah nanti cocok untuk mendukung penjualan teman-teman di tahun 2023 atau enggak? Atau teman-teman punya strategi lain, boleh ditulis di kolom komentar, ya kan, di kolom komentar di bawah. Saya mungkin jarang banget ya kalau di YouTube lihat kolom komentarnya, jadi mungkin teman-teman yang mau connect saya lebih jauh atau mungkin berinteraksi dengan saya, mau chattingan atau mau konsultasi, nanti boleh masuk ke IG saya di Belajar Bareng Burhan juga, nanti boleh dicari aja Belajar Bareng Burhan, itu IG saya. Oke, gitu dulu untuk video kali ini, biar nggak terlalu panjang dan mungkin udah cukup dipahami lah ya, segitu dulu aja. Terima kasih, dan terakhir pesan saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.